Kalau saya kemarin sempat menulis di jurnal itu, saya sebut sebagai sistem paket murni. Nah ini juga publik juga dibuat bingung ini, karena di sisi lain juga ada gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait sistem pencoblosan, apakah proporsional tertutup atau terbuka. Betul. Ini seperti apa gitu Pak Arif? Ya terus terang justru yang menjadi menjadi keresahan kami itu ya ini tentang keputusan MK nanti yang mana yang akan ditetapkan. Apakah proporsional terbuka tetap sama dengan pemilu 2019 atau proporsional tertutup? Nah, ini justru ini yang kita tunggu, karena keputusan itu akan sangat berpengaruh dengan kesiapan kita ya. Ya kita hanya persoalan teknis saja, bukan persoalan yang lain. Nanti kalau persoalan yang lain Pak Adri bisa menjelaskan. Kita hanya soal teknis saja. Nah, karena terbuka dan tutup ini akan sangat banyak hal yang harus dipersiapkan ya, termasuk peraturan KPU-nya. Nah, saat ini PKPU pencalonan itu sudah mulai masuk dalam tahapan uji publik pada 8 Maret kemarin. Rancangan PKPU pencalonan itu sudah diuji publikkan. Nah, padahal sampai saat ini belum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi apakah terbuka atau tertutup. Kapan lama Pak rentang ketika uji publik ini bisa ditetapkan ini? Ya kalau dilihat nanti tanggal 24 April itu sudah masuk tahapan pencalonan ya, jelas sebelum tanggal 24 sudah ditetapkan ya, mungkin akhir Maret ini atau awal April sudah ditetapkan itu. Tapi putusan MK juga belum terbit, itu yang membuat jenis malakama atau mungkin ya para masuk bingung. Selain KPU, teman-teman partai politik juga mungkin menunggu itu ya. Seharusnya mungkin kalau diskusi pada malam hari ini ada dari teman-teman parpol menyinggung itu, mungkin lebih bingung lagi mereka. Karena kalau tertutup dan terbuka itu ya sangat jauh berbeda. Kalau terbuka kan tidak ada istilah calon jadi, terus calon yang nomor yang paling istilahnya, kalau di dalam tertutup itu kan ada calon jadi, calon tidak jadi gitu. Iya. Jadi nomor urut ini sangat penting. Tapi kalau terbuka masalah nomor 1, nomor 2, nomor 3 kan tidak penting. Yang penting suaranya terbanyak. Itu yang ini yang mungkin proporsional. Ya, itu yang membuat bingung teman-teman partai politik. Nah, KPU dalam hal ini bingung dalam hal nanti untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan di hari nanti, termasuk menyiapkan PKPU-nya dan sebagainya, dan penyiapan logistik pemilunya. Ini yang kita tunggu. Oke. Pak Andreas, ini gimana? Selain masyarakat bingung, ini para caleg juga bingung. Pemilu ke depannya seperti apa nih Pak? Ya, Sistem pencoblosannya masih sumber itu. iya. Sebenarnya gini, kalau kita mengamati sistem proporsional terbuka atau tertutup, semua muaranya adalah partai. Saya bilang kenapa? Karena biar bagaimanapun walaupun terbuka, yang menentukan nomor urut benar si caleg ini berhak meminta. Tapi kan partai juga akhirnya yang menentukan. Contoh menurut saya caleg partai A, saya ingin nomor 1. Nomor 1 ini ternyata banyak yang menginginkan, dan tetap keputusan tangan partai. Iya, artinya tertutup yang terkeluar untuk jelasan atau ya bukan begitu. Artinya begini, kita harus menimbang semua itu ada plus minusnya tuh. Gitu. Kalau yang terbuka dia lebih proporsional, karena si pemilih ini lebih mengenal siapa sih caleg yang mau saya pilih, lebih demokratis saya bilang. Tapi kalau minusnya dia apa? Minusnya dia di money politik. Money politiknya akan semakin besar kalau yang terbuka ini, karena kan para caleg ini pasti akan berjuang untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Artinya kalau suara banyak berarti ya duit banyak kan gitu.
Kalau yang proporsional tertutup itu dia memang lebih bisa meminimalisir money politik karena yang bekerja adalah partai. Cuman Kan jadi yang kan partai. Cuman masyarakat dibuat bingung siapa calon saya, siapa jagoannya. yang jadi Kan gitu. Nah, artinya juga otomatis itu berpengaruh pada sisi psikologis. Caleg ini juga tidak akan bekerja karena istilah dia yang memilih kan partai, bukan masyarakat secara langsung. Nah itu minusnya di situ. Cuman kembali lagi sebenarnya tetap caleg yang kalah karena yang berkuasa adalah partai. Mau Mas Didin nomor 1 atau nomor 10 karena kalau Mas Didin punya basic suara yang banyak ya pasti jadi kan gitu ya. Kalau yang terbuka ya Mas. Tapi kalau istilahnya yang tertutup ya panjenengan harus lebih dekat-dekat lah sama pengurus partai kan gitu. Ini sama aja kan ujungnya. Ujungnya ya manipironya ke partai itu kan itu. Itu sebenarnya sama saja. Lebih condong ke konsisten. Nah, makanya itu. Iya, malah justru yang tertutup ini saya bilang kemirisannya ini lebih dalam menurut saya loh ya. Kalau menurut saya karena apa? Karena tetap partai yang menentukan nomor 1, 2, 3, 4 siapa. Kan akhirnya kan mereka kader-kadernya ini ingin mendekat ke petinggi partai kan supaya dia dipasang di nomor ini. Ini kan gitu. Itu saya pikir Ada alternatif lain nggak Pak ketika proporsional tertutup, proporsional terbuka, atau mungkin Pak Andreas menawarkan solusi seperti apa sih? Kalau saya kemarin sempat menulis di jurnal itu, saya sebut sebagai sistem paket murni. Jadi di dalam sistem paket murni itu dia mengcover langsung 3 caleg yang berjuang di RI, DPRD 1 dan DPRD 2. Wah, di situ mereka bertiga ini dijadikan satu paket dengan dapil yang sama. Akhirnya mereka kan ujung tombak ini kan ada di DPRD 2 nih. Nah, artinya supaya DPR RI juga ikut memperjuangkan DPRD 2, dia memperjuangkan teman-temannya dalam satu paket. Ya mereka harus saling berkontribusi. Toh juga money politiknya diusung oleh 3 orang ini, sehingga kalau ada kejadian DPR RI mempromosikan DPRD 2 di lain daerah yang bukan satu paketnya, itu akan diminimalisir sehingga mereka tetap berjuang bertiga. Dan itu bisa meminimalisir budgeting politiknya. Itu yang paling baik menurut saya sebetulnya. Terakhir kali apa yang ingin disampaikan ke ya publik? Pemilu harus kita sambut sebagai sebuah hajat nasional yang harus kita sambut bersama, dan dinamika yang sekarang ini muncul di tengah-tengah kita terkait dengan pemilu ini, saya berharap masyarakat Tulungagung atau masyarakat umumnya, masyarakat Indonesia bisa menyikapi ini dengan bijak ya. Jangan ya memang betul putusan pengadilan negeri itu sudah ada, tapi negara kita adalah negara hukum, jadi kita serahkan proses ini di ranah hukum. Apapun keputusannya nanti ya kita tunggu putusannya itu. Tapi selama putusan-putusan itu belum ditetapkan, ya berarti semua tahapan pemilu yang sudah ditetapkan itu tetap berjalan sebagaimana biasa. Jadi tidak usah bingung, tetap tahapan pemilu akan berjalan sebagaimana mestinya. Ya itu saja Mas Didi. Pak Andreas seperti apa? Ya, maksudnya sebagai masyarakat awam, harapan saya sih pemilu tahun 2024 nanti akan lebih baik pelaksanaannya daripada pemilu tahun 2019 kemarin yang notabene banyak memakan korbannya. Jadi artinya mudah-mudahan PKPU bisa mengeluarkan semacam peraturan yang bisa meminimalisir lah sampai seperti itu. Jadi sampai seperti kejadian 2019 itu memang benar-benar bisa diminimalisir. Ya saya pikir seperti itu sih harapan saya sebagai masyarakat awam. Demikian tema diskusi kali ini dengan tema ontran atau kegaduhan pemilu. Simak terus
rubrik Tahu Isu di Radar Tulung Agung TV. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.